Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak pada pelajaran informatika. Pada materi minggu lalu kita telah belajar algoritma dan logika. Nah, sekarang kita lanjut dalam mengaplikasikan algoritma tersebut yang dalam hal ini informatika. Kita buat sebuah program sederhana. Apakah kalian tahu bahwa dalam membuat suatu game atau permainan diperlukan suatu algoritma? Ya, game adalah permainan yang menggunakan media elektronik. Game komputer yang dapat kita mainkan adalah salah satu bentuk pemrograman visual yang menggunakan desain antarmuka atau grafik untuk menarik para penggunanya. Untuk itu, dalam membuat suatu game diperlukan suatu alur yang nyata, logis, yang disusun secara sistematis, agar game atau permainan yang dibuat dapat dimengerti oleh akal dan pikiran manusia. Dan manusia sebagai penggunanya dapat menentukan game yang dimainkan salah atau benar. Kita akan belajar bahasa pemrograman untuk membuat game dengan menggunakan bahasa pemrograman Scratch. Ya, bahasa pemrograman ini sangat mudah untuk kalian gunakan, kalian pelajari, dan tentunya akan kalian praktekkan. Kalian cukup mendownload aplikasi Scratch di komputer untuk diinstal, atau ketika kalian tidak ingin menginstal bahasa pemrograman ini dengan dijalankan melalui browser internet juga bisa. Baiklah anak-anak, kita langsung praktek menggunakan bahasa pemrograman. Secara gratis. Hanya dengan drag and drop kita dapat membuat animasi, game, musik atau cerita interaktif, dan hasilnya dapat kita unggah di internet. Nah, ini terdapat 3 bagian utama dalam menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio ya. Yang pertama adalah script area. Ini script area, di mana script area adalah digunakan untuk meletakkan atau mendrop blok palet. Ini adalah blok palet ya, atau blok instruksi dari suatu algoritma. Sedangkan yang kedua adalah script area. Ini script area di sini secara default untuk jenis script atau thumbnailnya secara default adalah berbentuk kucing ya. Tetapi kita bisa menggunakan kucing atau menggunakan thumbnail yang lain. Bisa memilih. Di sini ada beberapa macam-macam thumbnailnya ya. Tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya adalah stack ya. Stack ini stack di sini merupakan panggung bagi sprite untuk bereaksi terhadap instruksi blok. Jadi ketika instruksi dari blok atau pemrograman yang seperti apa, nah di sini merupakan output atau hasil yang telah diberikan terhadap instruksi tadi ya. Nah, ini ada pada tampilan ini secara defaultnya yaitu menggunakan bahasa Inggris ya. Di sini untuk bahasanya ada bahasa Inggris, tetapi ketika kita ingin menggunakan bahasa Indonesia juga bisa dirubah ke dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Ada beberapa tab atau tombol dan sebagainya.
Oke, kita akan mencoba untuk uh, bagaimana sih uh, cara kerja daripada cara membuat dengan menggunakan program Stripe itu ya. Di sini ada spreadnya kucing. Nah, ketika kucing kita akan menggerakkan lurus, semisal ya, kita bisa menggunakan gerak 10 langkah pada gerakan ya, gerak 10 langkah. Nah, kemudian kita bisa mengarah ke arah, karena depan adalah sudutnya 90 derajat. Nah, karena untuk memulai jangan lupa selalu diklik tombol hijau, bendera hijau seperti ini ya. Untuk gerak melangkah kita bisa, nah seperti ini 10 langkah daripada spread. Baiklah, mari kita mencoba membuat game baru. Di sini kita mencoba membuat game kucing dan tikus ya, dimana kucing akan mencari mangsa tikus. Ibu sementara tidak menggunakan icon yang sprite kucing seperti ini ya. Kita delete, kita dari lembaran kosong, membuat latar dari pen atau lukis. Membuat areanya. Ya. Kemudian kita mau memasukkan kucing maupun tikusnya dari hewan ya. Ini cat, ini yang ibu mau masukkan. Kita kecilkan ukurannya. Kemudian kita masukkan hewan lagi, mouse. Kita kecilkan ukurannya. Seperti ini. Oke, untuk sprite dan latarnya sudah kita bikin ya. Untuk latar seperti ini sebenarnya bisa kita cari atau kita download di internet juga bisa. Tapi di sini tadi ibu membuat, kita ke selanjutnya yaitu memasukkan program pada kucing ya. Untuk memasukkan program kucing ini, kucingnya jalannya ke kanan, ke bawah, ke kiri gitu ya, untuk menangkap tikus. Oke. Jangan lupa selalu diawali ketik bendera hijau, diklik maka dia akan berjalan atau memulai suatu program. Kita gerakkan untuk kucingnya ya, bisa menggunakan gerak 10 langkah mengarah ke kanan, berarti mengarah ke 90 derajat ke arah kanan ya, 90 derajat ya. Pakai kontrol jika
maka tepat ya sebenarnya, nggak apa-apa. Ini sensornya kita pakai sensor tombol ya, tombol. Kalau ke kanan berarti karena kita menggunakan keyboard, nanti bisa panah kanan gitu ya, panah kanan. Sebenarnya ini bisa kita setting panah apa saja, misal huruf, angka, atau apa. Di sini ibu menggunakan panah kanan nanti untuk jalannya ke arah kanan. Nah, ini kita masukkan kontrol selamanya ya, karena bisa di ini lebih dari satu. Oke, kita coba dulu untuk arah ke kanan dulu ya. Udah berhasil. Oke, lagi. Nah, kalau sudah seperti ini saya berhasil ke kanan, dia akan ke bawah juga. Kita bisa menggunakan arah kursor bawah atau panah bawah untuk ininya, untuk apa ini, bisa kita gandakan saja ya untuk ini. Masukkan ke sini pakai spasi maksudnya panah bawah. Tekan panah bawah, maka jarak dia akan ke arah 180 derajat. Jika ke mana lagi, ke kiri ya, ke kiri. Oke, panah ke kiri, panah kiri, arahnya ini ya, min 90. Kita gandakan lagi ya, ke kiri, ke bawah, sudah ke atas ya. Kalau jika nanti dia akan kembali mencari mangsa lagi, kalau ke atas berarti arahnya 0. Oke, kita coba untuk mengetes hasil yang ini dulu ya. Oke, coba. Nah, ini sudah berhasil ya untuk jalannya kucing. Nah, sekarang kita bikin ketentuan lagi nih. Ketika menyentuh garis merah, nah ketika menyentuh garis merah maka dia akan harus ke posisi awal lagi ya. Berarti jika kita pakai apa tadi, kontrol ya. Nah, kita masukkan aja di sini ya, bisa. Nah, jika sensornya menyentuh warna ya, menyentuh warna, kita bisa memilih warna. Nah, biar akurat warnanya, kita bisa gunakan tombol ini ya. Nah, kita arahkan tepat warna yang tepat ya, karena ini kalau warnanya tidak atau kurang tepat, maka program juga tidak akan jalan gitu, seperti apa yang kita mau gitu. Jadi warnanya sudah, jika menyentuh warna merah, ini merah mana saja ini sama ya, maka gerakannya akan balik lagi ke sini ya. Kita coba kembali ke posisi ini, adalah dia meluncur atau pergi ya, pergi ke posisi XY nya ini ya. Kita klik pakai
pakai di drag ya. Coba kita jalankan, coba. Nah ya benar ya, kalau semisal dia menyentuh garis ini dia akan ke posisi yang awal, berarti programnya sampai segini berhasil nih. Nah sekarang ibu juga mau, sebelum ke tikus ya, program ke tikus, ibu juga mau ketika menyentuh garis merah nih dia akan ada suaranya ya, berarti maka ini tadi ditambah ya, maka suara kita masukkan suara apa ya, suara apa, kalau menyentuh garis merah mau suara apa ini aja, coba ini suaranya, nah gitu aja deh, cek 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 cek. Oke, kita ke kode tadi, suara bisa kita masukkan suara mainkan atau mulai suara. Ini kita pilih cetar ya tadi. Kita bisa pakai cara rekam juga bisa. Coba kita jalankan. Nah, udah ya, sampai dia tidak menyentuh ini, lalu dia kembali lagi. Kita ke program tikus ya, kayak ini sebelumnya ini namanya, kenapa enggak diganti mouse ini, kucing. Nah kita ke program tikus. Untuk kejadian jangan lupa ketika mulai dengan memencet bendera hijau. Oke, jika tikus ini disentuh ini ya, kucing ya, dalam artian berarti kita pakai kontrol. Jika sensornya menyentuh, masukkan ke ini, kucing, menyentuh kucing ya, maka apa, misal suara, kita memasukkan suara meong, masukkan suara mau ya. Nah ini kita masukkan ke suara. Ini suara meong, ya, dan ini sembunyikan gitu ya. Tampilannya bisa oke. Ini tampilan bisa kita sembunyikan. Oke, kita coba ya.
Ini harus tidak boleh menyentuh merah ya, karena sudah dimasukkan program. Aduh, kalau menyentuh merah maka dia akan, nah sini aja karena untuk mengetesnya saja ya, maaf. Nah, untuk mengetes hasil, oh berarti belum berhasil. Ini apanya, coba kita ke ini. Oh ini jika selamanya belum dimasukkan, ya terang saja. Ini selamanya, coba kita tes ya. Nah, bisa biar muncul lagi tikusnya, berarti kita perlu menambahkan program ini pada program tikus ke tampilkan di ketika bendera diklik ya. Oke, kita coba ya, benar. Oke, kita mainkan, coba. Ini harus hati-hati biar tidak menyentuh garis merah, karena kalau menyentuh garis merah maka ini, karena untuk mencoba program saja ibu langsung kesinikan ya. Oke. Nah, demikian untuk pembuatan program game kucing dan tikus. Nanti di sini kita bisa tambahin lagi entah makanan, entah itu tikus lagi di sini, entah itu tambah poin dan sebagainya. Lihat anak-anak ya, cukup
game yang dimainkan